Hai, selamat datang di channel YouTube Tuan Sir, channel yang membahas seputar dunia Pokemon ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Pokemon. Dan sekarang, mari kita lihat 10 Pokemon Typing Water non-legendary terkuat. Ada banyak Pokemon Typing Water dalam dunia Pokemon. Memang itu wajar adanya. Bahkan bumi saja hampir didominasi oleh air. Begitu pula makhluk-makhluknya. Dan itu juga hadir di dunia Pokemon. Bagaimana Pokemon Typing Water yang sudah mencapai 100 jenis di franchise ini? Rasanya jika hanya memilih 10 saja akan membuat beberapa orang mungkin tidak menyetujuinya. Please, ini hanyalah pendapat. Jadi kalian jangan berpikir Pokemon yang kalian pilih tidak kuat. Sebenarnya garis besarnya setiap Pokemon punya kategorinya masing-masing. Ada yang imut, keren, dan kuat. Jadinya mereka punya potensi di bidang tersebut. Dan mereka juga bisa kuat bergantung bagaimana kita sebagai trainer mereka melatihnya dan menggunakannya dalam kompetisi. Jika tidak kuat, setidaknya bisa jadi pajangan biar nggak beban-beban banget. Oke lah ya, langsung tekan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Like sebanyak-banyaknya dan share serta komen agar channel ini dan akunya tambah semangat. Jadilah anak yang baik. Ayo kita mulai. Siapa di sini yang masih belum bisa bedain mana anjing laut, singa laut, dan kuda laut? Sebenarnya aku pun sama masih suka bingung bedain dua makhluk laut itu. Kecuali kuda laut, yang nggak tahu hidup lo kurang pendidikan. Si Dewgong bukanlah Pokemon yang sangat imajinatif. Ini antara anjing laut atau singa laut. Tapi yang cukup membuatnya istimewa karena tipenya yang cukup langka pada masanya, yaitu tipe Ice. Ia juga punya best stat special defense dan special attack yang cukup tebal dan tinggi. Meskipun nggak yang tebal banget, tapi agak berguna jika lo tahu cara menggunakannya. Intinya nggak usah majuin kalau lawannya punya serangan fisik. Semoga lo terima. Wooper punya varian regional di generasi terbaru, meskipun evolusinya tidak memiliki nama yang sama seperti Quagsire. Bagi banyak orang mukanya menggemaskan alias imut, meskipun kayak Ditto nyamar. Dalam penggunaan pertempuran, Quagsire bisa menyerap beberapa pukulan keras dan bisa memberikan kerusakan dari waktu ke waktu. Ia punya best stat HP yang cukup tinggi, diikuti attack dan defense-nya. Bahkan dengan kombinasi typingnya, ia hanya lemah terhadap satu typing yaitu Grass. Ya meskipun agak lamban dan punya move alami yang lemah, tapi bisa diimbangi dengan memberikan TM padanya. Pada dasarnya, Golisopod bukanlah Pokemon bug yang bisa diremehkan. Ia juga cukup kuat sekaligus tipe waternya. Desanya sendiri menurutku ngeri-ngeri keren. Ia punya best stat defense yang menjadi keunggulannya dan diikuti attack-nya. Yang jelas Golisopod bukanlah kaleng-kaleng. Mungkin ini yang menjadi permasalahan bagi Golisopod. Ia tidak banyak mempelajari move typing water secara alami. Hal ini membuatnya kurang mampu dalam menyeimbangkan tipe waternya. Meskipun bisa diberikan TM, tapi juga tidak banyak. Starter kura-kura dengan cangkang pipanya sangatlah terlihat tebal. Blastoise memiliki special attack dan defense yang merupakan best stat keunggulannya, disusul dengan attack dan special defense-nya. Dan hal ini menjadikannya sangat berguna dalam pertempuran. Selain memiliki move typing water yang kuat, ia juga memiliki move typing steel yang sama kuatnya. Dan faktanya, ia tidak memiliki typing steel. Jadi bisa digunakan untuk menggunakannya dengan pukulan yang keras. Vaporeon adalah evolusi dari Eevee atau bagian dari Evolution yang hadir di generasi pertama. Bisa dikatakan ia cukup kuat dan berguna dalam pertempuran berkat HP-nya yang tinggi. Setidaknya tenaganya bisa bertahan lebih lama untuk menangani beberapa serangan musuh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ia memiliki kelemahan. Contohnya attack dan special attack-nya yang terbilang rendah. Intinya buat jadi tank oke-oke aja sih. Terkenal banget yang namanya Magikarp. Dia lemah dan sudah menjadi rahasia umum. Tapi lemah bukan berarti akan lemah selamanya. Jika lo trainer yang sabar, maka dipastikan lo puas dengan evolusinya yaitu si Gyarados. Ia punya kombinasi typing water and flying serta termasuk naga tapi bukan naga. Gyarados memiliki stat attack yang cukup tinggi serta kemampuan mempelajari move typing water yang berdamage tinggi. Bahkan ia bisa mempelajari move typing dragon secara alami dan diimbangi dengan move typing dark yang kuat dan cocok untuk tim yang kuat. Jika tadi berawal dari lemah, maka Pokemon ini berawal dari, maaf ya, jelek. Tapi nggak jelek sih menurutku, yaitu Feebas.
Dan saat trading, sambil memegang Prism Scale, maka bisa berevolusi menjadi Milotic, yang dinobatkan sebagai Pokemon tercantik. Bahkan Milotic menjadi andalan di generasi ketiga untuk kontes Pokemon. Milotic memiliki base stat Special Defense yang tinggi, diikuti dengan Special Attack-nya. Intinya Milotic dan Gyarados adalah Pokemon yang saling melindungi. Milotic juga bisa mempelajari move typing Dragon dan Fairy. Kalau lo pengen punya tim yang kreatif, maka jangan lupa bawa Milotic. Lapras adalah bukti dari keberhasilan konservasi. Bahkan ia sangat memorable di kalangan penggemar. Ia memiliki kombinasi typing Water and Ice dan punya HP yang tinggi. Apapun inspirasinya, Lapras sangat-sangat indah, cantik, dan keren. Bahkan Lapras wajib banget untuk dimiliki dengan kemampuannya. Lapras juga punya base stat yang seimbang, dengan kemampuan mempelajari move typing Ice yang kuat, dan waternya yang bervariasi. Sekaligus juga ia bisa diberikan TM yang beragam. Jadinya selalu ada kejutan untuk melawan musuh. Tidak bisa disangkal jika Mudkip sangat imut dan sering menjadi pilihan dalam starter. Bahkan di tahap akhirnya saat menjadi Swampert, rasanya sangat memuaskan. Siapa yang tidak puas dengan Pokemon kuat? Bahkan ia hanya memiliki satu kelemahan, yaitu pada typing Grass. Semua berkat kombinasi typingnya, yaitu Water and Ground. Dan ini membuatnya kebal terhadap elektrik. Sebisa mungkin gunakan Swampert dengan baik dan benar. Dan urutan pertama ada Pokemon favorit sejuta umat. Rasanya kurang pas jika tidak menempatkannya di urutan pertama sebagai Pokemon non-legendary typing water terkuat. Siapapun akan terpesona dengan desain Greninja ini. Sangatlah keren dan tampan. Ninja katak, gak salah ya kan? Bahkan saking istimewanya, starter typing water ini diberikan salah satu kemampuan yang unik ketika bersama Ash. Mereka mampu melakukan Fusion Battle Bond yang mengubahnya menjadi Ash Greninja. Dan kemampuan ini benar-benar pantas dimiliki Greninja. Hal luar biasanya yaitu stat speednya yang sangat tinggi. Kombinasi typingnya juga benar-benar berguna karena memberikan banyak resistensi. Water and Dark itu sangatlah memuaskan. Sebelum mengenal Sirpach, Greninja adalah Pokemon favoritku. Dan itulah beberapa Pokemon typing water non-legendary terkuat. Aku harap kalian tidak mempermasalahkan Pokemon-Pokemon yang masuk di daftar ini. Masing-masing punya pendapatnya sendiri. Terima kasih untuk support kalian terhadap channel ini. Tekan subscribe, bunyikan loncengnya, serta like, komen, dan share. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ada ucapan yang kurang berkenan. Tuan Sir pamit, see you next video and thanks for watching.